dekat kita. Dari Depok, Jawa Tengah. Pekanbaru juga sama. Untuk Bapak pemateri kita, apakah sudah hadir Bapak? Bapak Laude Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa. Apakah Bapak sudah hadir di dalam Zoom kita? Ya, sudah hadir. Baik Bapak. Sedikit informasi ya Bapak Ibu untuk absensi kita atau untuk sertifikat nanti berbeda dari minggu yang lalu. Syaratnya itu nanti Bapak Ibu harus ada screenshotkan hasil ikut Zoom ya, baru bisa mendapatkan sertifikat. Baik, jam sudah mendekati, sudah memasuki 14 maksudnya gimana Bu? Gimana Bapak? Izin, maksudnya tuh tadi gimana? Kalau misalnya mau dapat sertifikat gimana? Kalau untuk mendapatkan sertifikat harus ada bukti screenshotan ikut Zoom-nya Bapak. Oh, screenshot buka open kamera gitu ya? Ya. Oh, oke. Siap. Berarti nanti itu di akhir biasa ya, di akhir kita open kamera, kita foto bareng gitu ya? Ya, kalau itu juga. Jadi nanti dikirim ke ini ya, begini Bapak, diposting ke medsos Bapak, nanti di tag ke akun kami, Bravo Press. Di Instagram boleh, di Facebook juga boleh. Oh gitu. Oh sistemnya modelnya gitu ya. Oke. Ya, ada perubahan dari itu nanti baru dikirim ke email gitu ya. Ya, benar Bapak. Oh siap. Kalau masuk boleh kamu itu? Bagaimana Bapak? Kalau misalnya peserta ada yang masuk kayak gitu, bisakah? Jika Zoom-nya masih berlangsung, masih bisa. Nanti akan dikunci kalau Bapak pematerinya sudah memberikan materi. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak. Bagaimana Bapak Adin? Oke. Baik. Kita mulai webinar pada hari ini ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung secara virtual di Zoom meeting ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa dapat berkumpul di acara webinar ini. Yang terhormat kepada pimpinan Bravo Press beserta jajarannya dan yang terhormat kepada pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Laude Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa SS MSI. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di webinar ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan menyempatkan diri untuk mengikuti acara webinar ini. Ini adalah acara webinar Bravo Press yang kedua kalinya. Saya Okti Juwita sebagai host pada hari ini yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai akhir webinar nanti. Materi kita pada hari ini yaitu tentang peluang dan tantangan penulisan dalam era digital. Sebelum webinar kita, pemateri yang dipaparkan Bapak Rauda dipaparkan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan pemateri yang hebat kita pada hari ini yaitu Bapak Laude Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa. SS MSI adalah salah satu dosen Prodi Sosiologi dosen Prodi Sosiologi Universitas Dayanu Iksanuddin.
Beliau adalah seorang lulusan S1-nya di Universitas Dayanu Iksanuddin, S2-nya di Universitas Dayanu Iksanuddin pada 2009, dan saat ini akan melaksanakan S3-nya di UNM Universitas Negeri Makassar ya Bapak ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Selama presentasi berlangsung, semua peserta akan di-mute untuk menghindari gangguan. Jika nanti sudah masuk ke sesi tanya jawab, silahkan nanti dibikin di kolom komentar atau menggunakan raise hand ya Bapak Ibu. Nah, sepertinya tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita persilahkan kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu kepada Bapak Rauda. Dipersilahkan, sudah siap Bapak? Sudah siap Bu. Baik, kepada Bapak dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena kemuliaannya Allah sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan karunia kesehatan sehingga kita dapat berkesempatan hadir bersama-sama mengikuti webinar. Salawat serta salam tidak pula lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Bravo, yang saya hormati Bapak dan Ibu audiens webinar pada sore hari ini, perkenankanlah saya menyampaikan materi sehubungan dengan topik webinar kita pada sore hari ini yang mengangkat topik tentang peluang dan tantangan penulisan dalam era digital. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya menjadi pembicara di webinar ini, berbagi pengetahuan dan pengalaman yang saya ketahui sejak beberapa tahun terakhir untuk bagaimana caranya mengembangkan dunia kepenulisan di Indonesia. Baik, materi akan kita mulai. Jadi tujuan diadakannya webinar ini untuk topik ini adalah memberikan pemahaman tentang penulisan di era digital dari sisi peluang dan tantangan. Yang tentu saja penulisan di era digital memiliki dunia yang berbeda dengan pada masa-masa yang telah berlalu 20-30 tahun yang lalu. Yang menjadi target audiens dari webinar ini tentu saja adalah para akademisi, mahasiswa maupun pelajar yang memiliki ketertarikan di dalam dunia kepenulisan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam penulisan era digital terdapat beberapa peluang. Yang pertama adalah bagaimana cara memanfaatkan platform online untuk menerbitkan karya. Tersedia banyak sekali platform, baik yang berbayar maupun yang gratis. Katakanlah platform yang sangat familiar seperti Medium, WordPress maupun Wattpad, di mana aplikasi ataupun platform ini terbilang gampang di dalam pemanfaatan maupun pengaplikasiannya. Ya, kemudian peluang selanjutnya di dalam penulisan di era digital adalah semakin mudahnya akses ke audiens secara global, di mana di sini terdapat internet
yang dapat menghubungkan penulis dengan pembaca yang ada di seluruh dunia. Apabila dulu untuk menghubungkan antara penulis dengan pembaca itu dibatasi oleh buku yang dicetak, dikirim ke perpustakaan maupun toko buku, memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Tapi pada masa sekarang ini, begitu detik tulisan itu diposting, maka saat itu juga akan langsung tersebar. Nah, dengan adanya internet, potensi untuk mencapai audiens yang begitu luas sangat terbuka. Oleh karenanya, pada era digital seperti sekarang ini, tentunya dunia kepenulisan mendapatkan ruang yang begitu besar. Selanjutnya, pada peluang penulisan di era digital yang ketiga yang dapat saya sampaikan adalah terdapat diversifikasi media. Jika dulu penulisan itu hanya melulu pada buku, maka pada masa sekarang ini sudah terdapat begitu banyak varian. Orang dapat menulis di blog pribadi, blog yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Orang juga dapat membuat e-book, sehingga dengan e-book ini tanpa perlu bersusah payah mencari penerbit yang mau menerbitkan bukunya. Jika pada masa yang lalu mencari penerbit merupakan sebuah pekerjaan yang menantang, karena penerbit hanya akan memilih naskah buku yang sangat berkualitas. Tetapi pada hari ini, dengan segala kondisi naskah yang ada, dia dapat diterbitkan. Dan tentu saja harus memenuhi standar baku yang telah ditetapkan oleh penerbit buku. Penulisan di era digital juga dapat dinarasikan dalam bentuk kegiatan yang interaktif seperti podcast dan dilestarikan menjadi video yang tersimpan di internet. Nah, terdapat berbagai format untuk berbagai audiens. Apakah audiensnya itu senang membaca, apakah audiensnya itu senang mendengar, atau mungkin variasi di antara keduanya. Demikian peluang yang ada di era digital ini untuk penulisan. Bapak dan Ibu sekalian, sedangkan tantangan penulisan di era digital, seperti yang dapat kita lihat sekarang ini, terdapat persaingan yang sangat ketat di dunia maya. Saking mudahnya orang menulis, maka hal itu membuat kemunculan penulis yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan. Banyak penulis bersaing untuk mendapatkan views. Olehnya, untuk mempertahankan, untuk mendapatkan views dari tulisan yang sudah dibuatnya, sangat penting untuk menekankan kualitas yang dibuat di dalam materi-materi tulisannya. Apabila kualitasnya itu berlangsung secara kontinu, maka itu berarti terjaganya konsistensi. Ini yang dapat membuat para pembaca tetap bertahan untuk menyimak tulisan-tulisan dari penulis yang dilestarikan di internet. Sedangkan tantangan yang kedua adalah adanya plagiarisme dan hak kekayaan intelektual. Tidak dapat dihindarkan apabila orang membaca memiliki salinan dokumen tulisan kita yang tersimpan di internet, peluang untuk terjadinya plagiarisme sangatlah besar. Olehnya, keaslian tulisan itu merupakan sesuatu yang sangat mahal pada saat ini. Kemiripan tulisan, penulisan gagasan di dalam sebuah tulisan yang asli itu menjadi tantangan tersendiri, bagaimana membedakan antara tulisan pribadi dengan karya yang mengusung gagasan yang sama pada karya-karya yang lain. Pada masa sekarang ini sebenarnya plagiarisme telah mendapatkan perhatian, bahkan memang memiliki ancaman apabila terbukti penulis melakukan plagiat. Tetapi aturan ini nampaknya tidak begitu serius untuk diterapkan, sehingga
plagiarisme masih terbilang subur di dunia kepenulisan pada saat ini. Nah, untuk menjadi tanda keaslian tulisan, maka penting untuk membuat sertifikat hak cipta atas tulisan yang sudah dibuat. Memang tindakan ini memerlukan biaya yang berjumlah ratusan ribu, tapi ini merupakan upaya nyata untuk melindungi hak intelektual dalam bentuk tulisan. Sedangkan untuk tantangan yang ketiga adalah perubahan algoritma media sosial dan SEO. Nah, algoritma yang selalu berubah itu mempengaruhi visibilitas konten. Seperti di media sosial Facebook, YouTube, ataupun juga di mesin pencarian Google, algoritma yang mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti apa yang diinginkan oleh para pembaca, itulah yang kemudian terus berubah setiap tahunnya. Apabila seseorang ingin membuat tulisan dan tulisan itu ingin dibaca dengan segmentasi pembaca yang luas, maka harusnya dia dapat mengetahui informasi dari seperti bagaimana perkembangan algoritma pada saat ini. Karena apabila dia tahu, harusnya dengan informasi itu dapat diadaptasi untuk diterapkan pada tulisan. Sehingga salah satu tujuan agar tulisan dapat dibaca kalangan luas dapat tercapai. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam penulisan digital terkini terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan, seperti konten marketing maupun storytelling. Dengan menggunakan cerita, itu dapat menarik dan mengedukasi audiens. Cerita atau kisah di balik tulisan seringkali bisa menjadi penyebab mengapa para pembaca tertarik untuk membaca tulisan dengan dimulai dari awal sampai akhir atau bahkan membacanya berulang-ulang dalam meresapi sesungguhnya bagaimana perasaan penulis ketika membuat tulisan tersebut. Para pembaca tidak hanya mencari gagasan, tetapi mereka juga ingin merasakan perasaan yang dirasakan oleh penulis. Nah, konten marketing sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan visibilitas. Jadi, memasarkan konten tulisan, berbagai media, memperkenalkan bahwa terdapat tulisan dengan topik maupun gagasan yang diusung. Tentunya ini merupakan salah satu hal yang bisa memperluas dan meningkatkan jumlah pembaca dari tulisan yang telah dibuat. Selanjutnya, pada tren penulisan digital terkini, terdapat pula penggunaan artificial intelligence dan big data di dalam penulisan. Kita tidak lagi sulit seperti masa 10 tahun yang lalu, di mana ketika membuat breakdown dari sebuah topik, yang perlu kita lakukan adalah harus banyak membaca atau berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman, pun bergabung dengan forum-forum di mana di situ tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat kepenulisan yang sama. Baru kemudian lahir inspirasi. Ataupun misalnya kita ini pergi ke tempat berbagai lokasi untuk mendapatkan inspirasi. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, kita hanya bertanya saja kepada mesin artificial intelligence, seketika dia dapat memberikan informasi, penjelasan secara lebih luas atas apa yang kita inginkan. Nah, tentu saja artificial intelligence seharusnya tidak membuat kita terlalu manja, karena originalitas tulisan yang kita buat harusnya lebih dominan di situ.
Selain itu juga big data di dalam dunia kepenulisan membantu kita dalam menentukan preferensi audiens dari tulisan yang kita buat, sehingga tujuan di dalam penulisan kita dapat tercapai secara efektif dan efisien. Di dalam tren penulisan selanjutnya terdapat yang namanya penulisan interaktif. Para penulis yang memang tidak terjamah oleh perusahaan penerbit, mereka tergabung di dalam aplikasi ataupun startup yang menampung para penulis yang tidak terjangkau tersebut. Seperti mereka menulis tulisan web serial ataupun hypertext fiction sesuai dengan kemampuan mereka dalam menuangkan gagasannya. Nah, hal ini tentu saja memberikan pengalaman baca yang lebih dinamis, yang sangat berbeda dibandingkan dengan pengalaman membaca pada tulisan sebagaimana yang selama ini didapatkan. Nah, bagaimana strategi menghadapi tantangan digital di dunia kepenulisan tadi? Yang pertama adalah tentu saja penulis perlu membangun personal branding yang kuat. Karena dengan memiliki identitas yang jelas sebagai penulis, maka ketika terdapat karya tulis yang disampaikan di media sosial, di website, ataupun di koran online, hanya dengan melihat namanya saja orang akan tertarik untuk membacanya berdasarkan branding yang sudah terbangun. Nah, salah satu jalan untuk membangun personal branding adalah dengan menggunakan media sosial. Dengan media sosial, maka karya-karya interaksi maupun komentar yang disampaikan oleh penulis lestari dan dapat disaksikan oleh siapapun, sehingga para pembaca dapat memiliki kesan seperti apa penulis melalui media sosialnya. Strategi yang kedua adalah dengan melakukan kolaborasi dan networking dengan penulis. Salah satu cara untuk membuat agar tulisan bisa terbaca oleh berbagai segmen. Katakanlah seperti informasi kata kunci yang terdapat di dalam tulisan dicantumkan di fitur meningkatkan kualitas tulisan pada tulisan-tulisan berikutnya. Nah, pada ukuran kesuksesan dalam kepenulisan digital, yang paling ditunggu-tunggu oleh para penulis, tentu saja salah satunya adalah monetisasi konten. Di dalam dunia kepenulisan digital saat ini, apabila tulisannya sering dibaca, maka biasanya akan mendapatkan tawaran iklan, sponsorship, maupun donasi dari pembaca yang memiliki kekaguman terhadap penulis terhadap tulisan yang sudah dibuatnya. Terdapat berbagai cara untuk memperoleh pendapatan dari konten tulisan yang sudah dibuat, tetapi 3 cara tadi secara umum banyak dipraktikkan oleh para penulis. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam dunia kepenulisan pada masa sekarang ini, kita tidak hanya mengandalkan platform tempat menampilkan tulisan, tetapi kita juga perlu memanfaatkan media sosial kita. Jika pada masa lalu media sosial itu hanya dijadikan sebagai tempat say hello, mencari teman lama, tetapi pada masa sekarang ini sudah menjadi wadah untuk meningkatkan personal branding sebagai penulis, sekaligus menjadi alat promosi yang kuat. Karena tulisan yang ditampilkan di media sosial seketika langsung dibaca, seketika langsung disukai, seketika langsung dibagikan
sehingga ia menjadi tulisan yang terkirim secara berantai. Nah, hal-hal positif seperti inilah yang harusnya dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian di dalam dunia penulisan digital pada masa sekarang ini. Dan apabila ingin meningkatkan jumlah pembaca, dapat menggunakan fitur sponsorship atau fitur berbayar dari media sosial yang digunakan, seperti yang ada di Instagram, Twitter, maupun Facebook. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa interaksi yang terbangun antara penulis dengan pembaca di media sosial pada akhirnya meningkatkan ikatan emosional di antara keduanya. Nah, tentu saja manfaat yang didapatkan adalah pembaca yang setia, kemudian terbangunnya branding sebagai penulis yang memiliki kualitas tulisan dan konsistensi kualitas yang terjaga pada tulisan-tulisannya, dan berbagai hal positif yang lainnya. Nah, dari semua itu, apa yang menjadi etika dan tanggung jawab penulisan di era digital pada sekarang ini? Yang pertama tentunya adalah menjaga integritas sebagai penulis, juga menjaga keaslian konten dari tulisan yang sudah dibuat. Pentingnya menjaga kredibilitas dan keaslian konten. Hal ini akan menjaga para pembaca untuk tetap setia membaca tulisan-tulisan yang sudah dibuat. Apabila pembaca masyarakat luas mengetahui penulis tertentu merupakan penulis yang gemar melakukan plagiasi, sekuat-kuatnya penulis untuk menghindari plagiarisme atau plagiarisme tetap memiliki kesamaan gagasan dengan yang diusung oleh penulis pada konten tulisan yang lain. Nah, paling-paling beberapa platform memang mensyaratkan persentase yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan bebas dari plagiarisme. Kemudian selanjutnya adalah sebagai penulis menghindari sensasi ataupun berita palsu. Sensasi yang sering kali kita dengar, seperti misalnya tulisan yang mengandung unsur informasi yang tidak pernah ada sebelumnya, tetapi diada-adakan. Pada masa sekarang ini sering orang seperti itu disebut seperti pansos atau panjat sosial. Kemudian tulisan yang mengandung unsur berita palsu pada masa sekarang ini dikenal sebagai hoax. Tentu dua hal ini merupakan hal yang sangat tabu bagi penulis karena akan mempengaruhi psikologis pembaca terhadap tulisan yang dibuat oleh penulis. Seharusnya sebagai pembaca kita membaca tulisan yang benar-benar asli, bukan tulisan yang mengandung bumbu-bumbu hanya untuk menarik minat orang membaca, tapi setelah dibaca ternyata tidak ada informasi kebaruan yang bisa didapatkan dari tulisan yang sudah ditulis. Dan etika ataupun tanggung jawab penulisan di era digital selanjutnya adalah tanggung jawab sosial sebagai penulis. Sebagai penulis, tentunya memiliki tanggung jawab untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, bagi pembaca, bagi orang-orang yang mendapatkan informasi
dari tulisannya. Dan tentu saja tulisan yang sudah dibuat, tulisan yang disampaikan dapat memberikan inspirasi yang sangat disayangi, yang sangat disenangi. Tentunya tulisan tersebut dapat merubah kehidupan dari audiens, dari pembaca, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, dari yang tadinya tidak bersemangat menjadi bersemangat. Penulis tentu mengharapkan terjadinya perubahan dari yang negatif ke arah yang positif pada diri pembaca sebagai hasil pembacaan pada tulisan yang sudah dibuatnya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai seorang penulis, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya selama ini, demikianlah yang dapat saya bagikan melalui webinar kita kali ini. Dan tentu saja masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat kita bagi bersama pengalaman tersebut. Pengetahuan tidak selamanya dan tidak semuanya hanya berasal dari saya, tapi kita semua masing-masing memiliki pengalaman di dunia kepenulisan yang mungkin dapat kita bagikan pada sesi pertanyaan sebentar. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Mungkin saja ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Laude Muhammad Rauda, Agus Udaya Manarfa, SSNSI. Terima kasih Bapak untuk presentasinya yang sangat informatif dan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Untuk penanya pertama, banyak ya. Diambil semua nih Pak, bagaimana? Tergantung moderator, tergantung host. Baik, oke, kepada Bapak Ikhwan Saiful, Bapak Ikhwan dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya mau tanya Pak, saya kan suka menulis novel. Nah terus, namun tulisan saya belum terlalu sempurna. Dan saya adalah seorang disabilitas atau karya saya sendiri gitu. Tapi cerita saya tentang disabilitas karena saya adalah pengguna kursi roda. Terus, namun dari secara tulisannya itu belum terlalu sempurna gitu, belum terlalu bagus. Namun saya kepengen sekali untuk menerbitkan gitu, namun apakah bisa ataukah harus benerin dulu dengan itu, karena saya tuh belum bersekolah atau sekolah di bidang penulisan gitu, baru belajar gitu Pak. Nah yang kedua, apakah kalau mau diterbitkan itu dengan secara bayar atau secara free untuk seorang disabilitas gitu. Oke, terima kasih, kita coba. Baik, terima kasih kepada Bapak Ikhwan. Bagaimana Bapak, langsung dijawab? Dikumpul saja dulu pertanyaannya. Ya. Baik, selanjutnya kepada Bapak Abdurrahman dipersilahkan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluangnya. Begini Pak, saya memang sangat minat sekali untuk menulis buku, dan saya sudah pernah juga membuat buku dengan kolaborasi. Nah, ini saya ingin meningkatkan hal ini di buku pribadi, apalagi Bravo ini bersiap kayaknya untuk mempersiapkan itu.
Nah, bagaimana teknisnya atau caranya supaya kita bisa dibaca oleh masyarakat banyak? Ya, jadi jangan nggak seperti buku-buku yang lain. Nah, kira-kira kuncinya atau kiatnya menurut Bapak itu seperti apa atau bagaimana caranya? Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Abdul Rahman. Selanjutnya kepada Mbak Monica dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya ingin bertanya, bagaimana penulis? Mohon maaf, Kak, bisa di on cam kan? Mau Kak, kalau on cam dia jadi nge-lag sinyalnya. Oh, baik-baik. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana penulis dapat mengintegrasikan teknologi digital secara efektif untuk memperluas audiens dan mempengaruhi perubahan dalam pasar penerbitan, sambil tetap mempertahankan integritas kreatif mereka di tengah tantangan seperti kesulitan membedakan informasi yang valid dan mengolah hak cipta, serta bagaimana hal ini berdampak pada evolusi gaya dan substansi karya tulis para penulis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Moniknya. Bapak, untuk 3 pertanyaan boleh dijawab dulu, Pak. Nanti akan ada sesi keduanya. Baik, kepada saudari host, Okti Juwita, pertanyaan pertama ditanyakan oleh Bapak Ikhwan. Bapak Ikhwan merupakan penyandang disabilitas, memiliki ketertarikan di dalam dunia kepenulisan, terkhusus novel. Bapak Iwan, di dalam pengetahuan saya, terdapat banyak platform digital di internet yang menjadi kesempatan bagi para penulis untuk bisa mengabadikan tulisannya sehingga terbaca. Apabila beruntung, berdasarkan kriteria dari pemilik platform tersebut, maka tulisan tersebut dapat diterbitkan menjadi buku. Tentunya penerbitan tersebut bahkan tanpa biaya. Namun pada dasarnya setiap pemilik platform memiliki aturan sendiri-sendiri yang bisa jadi berbeda dengan pemilik platform lainnya. Apabila Bapak ingin menerbitkan tulisan novel Bapak, saran saya Bapak bisa meminta bantuan kepada pihak penerbit untuk menjadi editor dari novelnya Bapak. Nah, dalam pengetahuan saya juga, di Bravo ini memiliki program penerbitan untuk seperti novel yang Bapak minati. Saya sarankan agar supaya setelah kegiatan ini bisa berkonsultasi kepada host untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sehubungan dengan keinginan Bapak menerbitkan tulisan novel Bapak. Kira-kira seperti itu Bapak Iwan. Adapun untuk apabila ada diskon gratis berbayar karena kondisi Bapak disabilitas, itu akan kembali lagi kepada kebijakan masing-masing dari penerbit. Apakah akan memberikan atau bagaimana? Yang banyak dicari biasanya adalah topik yang memiliki pembaca dengan minat-minat tertentu. Kita tidak bisa mengharuskan buku yang kita tulis dengan judul tersebut harus dibaca oleh pembaca yang sangat banyak. Tapi kalau kita ingin agar dia dapat pembaca yang sangat banyak, tentu kita harus sesuaikan dengan minat pembaca yang ada pada saat itu. Sebagai contoh, misalnya pada sekarang ini, ketika musim politik, buku yang mungkin saja orang akan lebih minati, misalnya buku yang berbau manajemen strategi pemenangan pemilihan kepala daerah. Jika mungkin sekitar 8 bulan lalu, mungkin manajemen strategi pemenangan calon anggota legislatif. Jadi buku yang sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu bisa menjadi informasi, kemungkinan buku tersebut akan banyak dibaca. Misalnya pada masa sekarang ini, ketika Indonesia sedang giat-giatnya mendukung timnas
agar dapat lolos di Piala Dunia beberapa tahun yang akan datang. Apabila muncul tulisan yang mengulas tentang kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman tentang timnas, tentu hal tersebut akan sangat dibaca karena orang memiliki minat yang tinggi terhadap timnas sepak bola Indonesia karena memang sedang masanya. Jadi dalam pengetahuan saya, untuk membuat orang membaca tulisan ataupun buku yang kita buat, kita perlu melihat ombak yang ada. Kalau ombak yang tinggi sekarang adalah timnas, maka kita dapat mempertimbangkan untuk menulis buku dengan topik timnas. Kalau ombak yang saat ini sedang tinggi adalah politik, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menulis buku dengan topik politik. Jadi kira-kira dalam pandangan saya seperti itu Bapak Abdul Rahman. Semoga bisa memberikan sedikit informasi yang memuaskan dari dahaga pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Monica. Tentunya ini pertanyaan seperti pertanyaan dosen pembimbing ke mahasiswa di ujian skripsi ya. Ya. Di era seperti sekarang ini, bagaimana cara mengintegrasikan berbagai platform media sosial maupun aplikasi pada diri seorang penulis, dan kemudian output dari situ lahir tulisan yang dimana tulisan itu harusnya menjadi karya yang orisinil, tetapi oleh para pembaca seringkali tidak mampu atau lalai membedakan apakah ini tulisan asli ditulis oleh penulis ataupun mungkin gagasannya sudah lebih dulu diusung oleh penulis yang lain. Dan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Monica tetapi tidak sempat saya rekam tadi. Ya, memang dibutuhkan pengalaman, tingginya jam membaca seorang pembaca untuk bisa membedakan, selain dengan mengandalkan tools yang tersedia di internet, baik gratis maupun berbayar. Nah, hal ini sebenarnya yang menjadi tantangan bagi penulis, bagi pembaca untuk melihat apakah tulisan yang dibuatnya ini memang asli atau palsu. Ya, jadi kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Monica. Mudah-mudahan bisa memuaskan dahaga atas keingintahuannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari Okti Juwita. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 ya Pak. Untuk sesi 2, kita akan menerima penanya itu 3 orang. Baik. Untuk yang tadi sudah bertanya dan ditunjuk namanya, dan untuk yang sesi 2, mohon dituliskan juga nama dan nomor HP-nya di kolom chat ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya itu kepada Bapak Muhaimin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Pak. Sudah, Bapak. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana sih pentingnya keberlanjutan dalam karir penulisan di tengah dinamika perubahan teknologi digital? Terus apa yang harus dipertimbangkan penulis dalam memilih platform publikasi digital yang tepat untuk karya mereka? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bapak Muhaimin. Selanjutnya itu kepada Bapak Kardo dipersilahkan. Apakah Bapak Kardo masih berada di Zoom?
Oke, baik. Kita beralih saja kepada Ibu Asrianti, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati pemateri yang luar biasa ya, yang telah memberikan materi sekaligus semangat kepada kami yang baru memulai untuk menulis ya, terutama saya dan panitia serta teman-teman webinar. Seperti yang telah dijelaskan tadi oleh pemateri, di mana tantangan penulisan di era digital yang serba canggih ini, persaingan di dunia maya ini sangat ketat. Salah satu contohnya tadi yang disampaikan pemateri ini adalah AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, AI ini kan dia merujuk pada bidang ilmu komputer yang fokus pada penciptaan sistem ataupun mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya itu dia memerlukan kecerdasan kecerdasan manusia ya. Nah, biasanya kan AI ini telah menjadi alat yang semakin penting dalam berbagai bidang termasuk dalam penulisan. Nah, di AI kan ini juga dia banyak juga menawarkan berbagai peluang bagi penulis untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas melalui alat bantu penulisan, kemudian inspirasi otomatis. Nah, namun di balik manfaat tersebut kan muncul tantangan terkait dengan menjaga originalitas dan integritas karya kita, serta mengatasi isu-isu seperti yang pemateri sampaikan tadi, plagiarisme ataupun pelanggaran hak cipta. Nah, penggunaan IAIE ini kan dalam penulisan dia membutuhkan keseimbangan antara memanfaatkan teknologi dan mempertahankan nilai-nilai etis serta kualitas tulisan. Berdasarkan pertimbangan tersebut yang saya ingin tanyakan, bagaimana penulis dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas kita sebagai penulis, tetapi tetap menjaga originalitas dan integritas karya di tengah maraknya isu plagiarisme dan hak cipta. Itu saja mungkin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Asrianti. Selanjutnya untuk penanya terakhir itu kita persilakan kepada Bapak Noval Cahya, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Noval Cahya dari Jakarta. Izin bertanya ya Bapak, pertanyaannya begini, saat kita menulis suatu karya kita, saat kita mulai menulis, itu kadang-kadang kita suka berhenti konsisten. Itu bagaimana ya Bapak agar kita terus konsisten dalam mengembangkan karya kita? Misalnya di hari itu kita udah benar-benar nulis nih sehari full. Nanti di hari kedua kita udah merasa puas dengan karya kita. Itu bagaimana ya Pak ya bisa menghilangkan perspektif seperti itu? Dan ada lagi nih Pak, tadi saya dengar Bapak sosiolog ya. Nah, ini bagaimana ya Pak ya agar kita menulis buku-buku tentang politik, tentang sosial, tapi tidak banyak kontrak, tidak bertentangan dengan pemerintah, dan bagaimana cara menghandle komen-komen negatif tentang buku-buku tersebut. Itu aja Pak, terima kasih atas pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Bapak Noval. Selanjutnya langsung dijawab Bapak? Ya, langsung dijawab. Baik, dipersilakan Bapak Raida. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua bagi saya untuk berinteraksi kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Yang pertama dari Bapak Muhaimin yang menanyakan bagaimana tentang kelanjutan karir bagi para penulis. Ya, Bapak Muhaimin, dalam pengetahuan saya, ketika orang ingin membacanya dapat langsung mendapatkan informasi pada
website yang memuat tulisan kita, tentunya ini tidak gratis. Di situ kita harus membayar domain, di situ kita harus membayar host dengan biaya ratusan ribu per tahun. Tapi tentu saja kendali atas tulisan tersebut berada pada diri kita. Tinggal tergantung bagaimana kita memelihara tulisan tersebut, melakukan update, melihat bagaimana performa tulisan kita terbaca, interaksi yang terjadi antara pembaca dengan tulisan kita, dan misalnya tawaran-tawaran iklan yang masuk dari pihak iklan ataupun sponsor yang melihat performa dari website kita. Jadi bagaimana memilih platform yang tepat, saya kira itu tergantung dari keinginan kita. Apakah kita ingin tulisan kita ini dapat dilihat dengan efektif maupun efisien, atau mungkin tersimpan begitu saja di platform tanpa perlu kita bersusah payah memikirkan pembayarannya, tetapi dapat dinikmati oleh semua orang. Baik, selanjutnya pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Asriyanti tentang bagaimana penulis dapat bagaimana penulis dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti saat ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, artificial intelligence dan lain sebagainya, tetapi tetap menjaga originalitas. Ya, Ibu Asriyanti, untuk diri saya sendiri, saya memang menggunakan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi artificial intelligence untuk membantu saya, untuk memberikan saran kepada saya, kira-kira topik-topik apa saja atau informasi apa saja yang dapat saya sampaikan di dalam tulisan saya. Namun, untuk mengetahui apakah tulisan yang saya buat itu, apakah memang benar-benar plagiat atau tidak, tentu saja tulisan saya itu diuji menggunakan tools, katakanlah seperti Turnitin, yang melihat berapa persen kesamaan konten tulisan saya dengan konten yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Nah, kira-kira Bu, seperti itu cara untuk mengetahui, untuk memastikan, untuk mengontrol kesamaan originalitas tulisan yang saya buat untuk senantiasa berbeda dengan tulisan yang sudah dibuat oleh orang lain. Adapun artificial intelligence itu saya hanya jadikan sebagai informasi, pertimbangan, materi konten apa yang saya terapkan pada tulisan saya. Selanjutnya, yang ditanyakan oleh Bapak Noval Cahya, bahwa saat menulis sebuah karya, kadangkala sering kekurangan kosakata, ataupun misalnya tidak konsisten dalam membuat karya. Baik, kalau untuk diri saya pribadi, agar bisa konsisten di dalam menulis, sebenarnya kita perlu membuat sebuah tujuan. Kita perlu membuat sebuah tujuan. Kalau tujuan kita adalah ingin ikut lomba menulis, maka memenangkan atau paling tidak mengikuti lomba menulis itulah yang akan menjadi pedoman kita di dalam menulis. Mau tidak mau, dia akan menjadi spirit bagi kita untuk menulis. Saya berikan contoh seperti di platform Kompasiana yang secara aktif hampir setiap minggu mengadakan event menulis, itu memacu para Kompasiener penulis di dalamnya untuk senantiasa menulis sesuai dengan sayembara atau lomba penulisan yang tetap ada. Orang-orang yang menulis di sana bukanlah orang yang malas, karena mereka memiliki tujuan. Apa itu? Ikut lomba itu. Memenangkan hadiah di dalam lomba itu adalah bonus.
tetapi usaha mereka untuk ikut di dalam lomba itulah yang memandu mereka untuk menulis. Nah, apabila ingin konsisten dalam pandangan saya pribadi, angkat saja tulisannya secara teoritik, tidak akan ada yang ganggu. Tapi tentu saja tulisan secara teoritik tidak semenarik tulisan yang mengkomparasikan antara teori dan praktek. Namun, efek yang ditimbulkan dari tulisan tersebut tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu, memilih menulis secara teoritik maupun praktek, masing-masing memiliki risiko yang tentu saja setimpal dengan jumlah para pembacanya. Itu saja yang, bagaimana cara mengatasi komentar-komentar negatif yang muncul akibat dari karya yang ditulis. Baik, dalam pengetahuan saya, apabila komentar muncul di media sosial, maka saran saya matikan saja kolom komentarnya. Tidak usah dengarkan komentar negatif. Itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari host, Ibu Okti. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan narasumber. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tapi tidak tersebut namanya, nanti bisa bertanya langsung kan ya Pak bersama Bapak di via WhatsApp? Iya, bisa. Nah, boleh. Soalnya waktu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Laode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa SOS MSI, yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa ini dan sangat bermanfaat bagi kita yang bagi pemula ya Pak ya, pemula untuk ingin menulis dan menerbitkan buku gitu. Nah, sebelumnya bagaimana Bapak Budianto, ada hal yang ingin disampaikan? Oh, tidak ada. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Nanti di WA saja. Oke. Ya. Baik, sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini, saya sedikit memberikan informasi mengenai Bravo Press, yaitu Bravo Press ini menerbitkan atau menyediakan semua jenis buku, Bapak Ibu. Contohnya itu seperti buku kolaborasi, buku tunggal, dan serta buku antologi. Nah, saat ini Bravo Press lagi mengadakan promo untuk buku tunggal, yaitu memberikan 3 buku eksemplar yang gratis pada Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku tunggal kepada kami. Kalau untuk buku kolaborasi, itu per babnya kami memberikan harga 150 untuk bab 2 hingga seterusnya, dan bab 1 harga 300.000. Nah, pada saat ini kami lagi ada event buku antologi, yaitu menulis bersama antologi dengan tema yang telah ditentukan. Seperti tadi sebelum acara dimulai sudah ditayangkan video-video Bravo ya Bapak Ibu. Minimal menulis dengan 4 halaman sampai 6 halaman saja. Dengan harga 80.000 itu kita udah bisa menulis dan menerbitkannya di Bravo Press. Dalam satu buku itu minimal ada 50 penulis. Nanti akan diumumkan juga pemenangnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang menerbitkan buku kolaborasinya kepada kami, itu tiap bulannya kami ada mengadakan giveaway Bapak Ibu. Setiap akhir bulan kita ada giveaway nanti, dan di akhir bulan itu kita akan mengadakan live Instagram dan di sana akan diumumkan giveaway-nya. Nah, cukup informasi dari Bravo Press. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu kita foto bersama ya Bapak Ibu untuk bukti dokumentasi kita webinar pada hari ini. Siap. Ya. Oke. Mohon untuk Bapak Ibu semua di on-cam-kan kameranya. Saya mau screenshot. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, ada 10 slide Bapak Ibu.
1, 2, 3. Selanjutnya slide yang keempat. Itu adalah slide yang kelima. Keenam. 7. Kalau ngomongin jangan mengizinkan, coy. 8. 9 dan yang ke-10. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar pada hari ini. Untuk absensinya yang Bapak Ibu tanyakan di room chat itu jika sudah mendaftarkan diri di form yang udah diberikan sebelumnya itu sama dengan absen. Di situ nanti absennya gitu. Dan sama bukti screenshotan daftar hadir apanya? Zoom. Okay. Nah, untuk materi minggu besok itu penerapan metode pembelajaran berbasis proyek dalam kelas yang akan dibawakan oleh Ibu Ismi Musdalifah. Itu sampai saya akhiri ya Bapak Ibu untuk webinar pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Okti Juta sebagai host pada hari ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.